Saya hari ini akan menjawab pertanyaan dari Mariatun. Dokter, apa bisa penderita diabetes mengkonsumsi suplemen? Suplemen apa yang baik untuk penderita diabetes? Saya akan menjawab ya. Jadi sebenarnya hingga sekarang belum ada rekomendasi pemberian suplementasi pada diabetes. Jadi pemberian suplementasi pada diabetes direkomendasikan bagi mereka yang memang terbukti beresiko mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin dan mineral. Nah, cara mengetahuinya adalah bisa dengan melakukan pemeriksaan laboratorium atau melihat dari gejala defisiensi vitamin dan mineral yang terjadi. Jadi siapa saja populasi yang beresiko mengalami defisiensi? Di antaranya adalah yang pertama usia lanjut, yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui, yang ketiga adalah orang yang menjalankan diet vegetarian, atau yang keempat adalah orang yang menjalankan diet tetapi dengan restriksi kalori yang terlalu banyak. Nah, vitamin dan mineral apa yang dibutuhkan pada penderita diabetes? Vitamin dan mineral yang dibutuhkan yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C ini sifatnya adalah antioksidan, sehingga baik sekali dikonsumsi pada penderita diabetes karena dapat meningkatkan imunitas. Yang kedua adalah vitamin B. Vitamin B berfungsi untuk dapat membantu metabolisme dari glukosa di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah vitamin D. Vitamin D berperan penting di dalam membantu peningkatan dari pelepasan dari insulin pada diabetes dan juga dapat membantu memperbaiki kerja dari insulin. Nah, vitamin D ini sebenarnya sumbernya mudah, yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pada pukul 9 sekitar 5-15 menit, dapat dilakukan 3-5 kali per minggu dan dapat mengenai area kedua tangan dan juga kedua kaki. Yang terakhir, mineral yang penting adalah zinc. Zinc ini sifatnya adalah antioksidan yang dapat membantu meningkatkan imunitas pada penyandang diabetes. Lalu zinc juga dapat membantu di dalam metabolisme glukosa. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Rita PLL. Dok, aku mau bertanya sekalian konsul. Aku penderita asam urat di bawah 8, tapi tumit aku sering sakit jika lama tidak berjalan atau bangun tidur pagi. Terus aku ini obesitas. Jadi aku mau diet tapi memilih diet yang tidak makan karbo tetapi makan semua sayuran dan buah dan juga protein hewani. Jadi diet apa yang bisa aku terapkan? Mohon tanggapannya, Dok. Saya akan mencoba menjawab. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu penyebab obesitas. Obesitas dapat disebabkan karena asupan energi yang terlalu berlebihan tetapi tidak dibarengi dengan pengeluaran energi yang cukup, di mana biasanya pengeluaran energinya kurang yang disebabkan karena kurang berolahraga. Nah, jadi cara untuk mengatasi obesitas yang pertama kita harus mengurangi asupan kalori. Nah, kemudian karena Ibu Rita ini menderita asam urat tinggi, tentu saja pemilihan jenis makanannya harus tepat. Apa saja? Yang pertama, untuk pemilihan jenis karbohidrat. Karbohidrat yang baik dikonsumsi pada penderita obesitas adalah pemilihan karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang rendah. Kenapa? Karena jenis karbohidrat seperti itu akan membuat kenyang lebih lama. Apa contohnya? Seperti nasi merah, kemudian kentang dengan kulitnya, lalu seperti roti gandum atau oatmeal dan havermut. Tentu saja pada penderita obesitas boleh mengurangi asupan karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein. Nah, sumber protein ini harus hati-hati terutama pada penderita asam urat. Kenapa? Karena ada beberapa yang harus dihindari. Nah, apa saja yang boleh dipilih pada penderita asam urat tinggi? Yang pertama adalah pilih protein hewani tentu saja yang rendah lemak. Contohnya seperti ayam tanpa memakan kulitnya, kemudian seperti ikan tetapi hindari ikan sarden, kemudian seperti putih telur dan juga daging tetapi pilih yang rendah lemak. Protein hewani harus dihindari pada penderita asam urat tinggi seperti jeroan, yaitu seperti paru, kemudian babat, usus, otak, kemudian hati dan jantung. Lalu juga harus menghindari konsumsi seperti daging bebek, lalu juga kaldu daging. Lalu untuk pemilihan lauk nabati boleh seperti tahu dan tempe dan juga kacang-kacangan tetapi ada pembatasan. Berapa banyak? Untuk tahu dan tempe boleh dikonsumsi kurang lebih sekitar 50 gram per hari. Untuk tahu kurang lebih setengah potong besar dan untuk tempe kurang lebih 1 potong per hari. Kemudian untuk kacang-kacangan disarankan kurang lebih 25 gram per hari atau sebanyak 2,5 sendok makan per hari. Nah, lalu untuk obesitas yang menjalankan diet tentu saja harus pengaturan konsumsi dari lemak. Nah, yang seperti apa? Tidak boleh mengkonsumsi makanan yang digoreng, harus pilih lemak yang sehat. Lemak yang seperti apa? Lemak yang mengandung kandungan lemak tidak jenuh yang tinggi. Contoh yang disarankan lemak yang baik adalah penggunaan minyak zaitun.